entah itu mau guru ataupun dosen, mengajarkan kita semua itu harus bisa. Iya, harus. Iya enggak? Kamu dituntut harus bisa. Kalau kamu tidak bisa, kamu akan ketinggalan. Dan itu kamu akan rasakan sendiri. Aku punya pengalaman soal itu. Kemarin waktu SMP, itu kelas 3 kan. Nah di kelas 3 ini ada salah satu kelas yang dimana ya kita bisa bilang kelas pintar. Jadi itu dikumpulkan semua orang-orang pintar itu di sana semua. Nah itu dituntut apa? Jadi dipinjot tiap hari kasih tugas, tiap hari kasih catatan latihan gitu. Nah tapi lucunya pas UN, ya, pas udah ujian nasional, mereka ini kalah sama yang di bawah mereka, orang-orang yang masih kelas biasa-biasa. Iya, kelas biasa-biasa gitu. Padahal ini udah bisa dibilang kelas pintar. Ya memang kelas pintar nggak? Organisasi oke. Enggak. Pelajaran juga oke. Pintar, bisa semua lah. Tapi kalah sama anak-anak yang biasa-biasa. Ini sedikit sih yang pernah saya dapat di organisasi waktu saya kuliah. Jadi otak kita ini kan ada kapasitas sama kayak memori. Ada kapasitasnya, ada kalau bisa cukup memori ini sampai 5 MB, udah sampai 5 MB. Kalau dia melebihi batas 5 MB, dia tidak akan bisa masuk. Pasti kan ada pemberitahuan kalau kita masuk memori kalau misalnya udah lebih gitu kan. Nah otak pun sama seperti itu. Jadi ketika selalu diisi, nanti pada saat tesnya memori dia ini udah gak tahu nih apa yang dipikirkan karena udah terlalu penuh. Jadi pada saat finishnya semua itu akan pemikiran kita nih udah kemana-mana sih. Jadi apakah harus sistem pendidikannya diubah atau gimana? Kalau dari saya sih sistem pendidikannya harus diubah sih. Itu diubah gimana sih? Gini, saya ketika pemerintah ngadain full day, saya kayak kurang setuju sih. Alasannya? Gini, kenapa sih harus full day gitu? Kenapa harus dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore? Nanti pas mereka pulang, mereka disuruh belajar lagi sama orang tuanya. Bilang, kamu tuh main HP terus, loh gak belajar. Loh orang tua ini gak berpikir apa kita nih belajar loh dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, terus malamnya disuruh belajar lagi. Tapi kan maksudnya orang tua nyuruh itu biar anaknya pintar. Tapi kan itu lagi kapasitas otak kita ini ada batasnya, jadi nggak bisa selalu diisi. Tapi gini kan, kalau misalnya kita ibaratkan kayak kapasitas memori ya, yang diisi nggak bisa, anggap aja kita ini saya tanyakan ya, misalnya kita pengen belajar ini nih, misalnya pengen belajar skill apa gitu. Nah, tapi kalau misalnya kapasitas kita skillnya cuma sampai di situ, kalau dilatih lagi itu bisa kan? Iya. Terus kok yang belajar ini nggak bisa gitu? Loh, beda cerita yang saya dapat ya, yang saya alami ketika saya belajar terus pada saat ulangan saya akan lupa semuanya. Nah jadi ketika saya membuat suatu praktek, saya nggak bisa nih, besok saya harus belajar lagi, saya latih lagi. Tapi kan nggak beberapa jam, paling cuma saya butuh 1 jam, besok lagi 1 jam, besok lagi 1 jam. Intinya beda sih teori dengan praktek gitu. Kalau kita nggak bisa kan kita harus belajar, pokoknya harus bangkit lagi, harus kita asal lagi. Bedanya ketika kita membaca, akhirnya lupa. Jadi semuanya harus butuh dipahami, memahami sesuatu, pemahaman kita. Kalau kita akan menghafal itu akan beda.
Itu sih. Jadi kalau yang sekolah harus full day itu kenapa sih kita harus full day, apa alasan pemerintah gitu? Kenapa kita coba untuk belajar santai, tapi kita bisa, tapi ketika kita selalu ditekan untuk belajar, tapi pada akhirnya kita juga nggak bisa. Jadi memang harus ada sistem pelajaran yang dimana itu memang bakat dari masing-masing siswa ya. Bakat. Ya, kayak misalnya saya sukanya ini karena saya bisanya di sini. Kayak misalnya saya suka matematika nih. Itu Ya udah diasah matematika terus dia nih. Soalnya gini, orang-orang menilai ketika kita kayak ngerjain soal nih. Ketika kita benar terus salah, orang menilainya salahnya, nggak menilai orang yang benar, yang benarnya ini. Jadi mungkin apakah harus ada sistem seperti itu, maksudnya sistem pendidikan di mana anak-anak bisa memilih minat masing-masing pada saat di bangku sekolah atau di kuliah. Soalnya kalau itu kan kalau dibilang minat kan sudah ada penjurusan pada saat. enggak, maksudnya di sistem pembelajarannya kayak belajar matematika, IPA, IPS, PKN, sejarah. Kalau main matematika kan ada di IPA sama ada di IPS. Enggak, maksudnya gini enggak. Sistem pembelajaran itu maksudnya kita tuh kuatnya ya. Kuatnya pelajaran itu di matematika. Tapi di yang lain enggak, misalnya enggak bisa kurang-kurang. Nah, tapi guru-guru sekarang tuh pengennya kita bisa semua gitu. Jadi apakah harus ada sistem, maksudnya misalnya kita bisanya di matematika, kenapa nggak diperdalam aja, diperkuat aja di matematika gitu? Atau ada tanggapan lain? Nggak bisa sih menurut. Kan namanya juga kita sekolah ya. Semua kan ada semua mata pelajaran. Jadi ketika kita ingin menekuni misalnya matematika aja, kalau menurut saya sih enggak, bukan cuma matematika ya, maksudnya itu memperdalam matematika. Misalnya contoh kayak aku gini, aku sukanya matematika kan. Ya. Jadi yang kamu maksud tadi mungkin gurunya harus matematika aja terus yang harus diperdalamin gitu. Enggak, maksudnya yang dilihat tuh ya diperkuatnya di matematika. Soalnya dia kan sukanya di matematika. Kalau misalnya di kayak PKN, IPS dia digigit-gigit nggak bisa, malah ujungnya dia malas sekolah kan. Kalau digenjot seperti apa nih? Kayak jadi saya bingung. Kan kita di sekolah sekolah itu kan sudah ada IPA dan IPS. Beda. Kalau di SMA? Iya, di SMA. Di SMA itu ada IPA dan IPS. Jadi ya IPS ya materi ekonomi, dan itu materi yang jurusan IPS ya udah mereka digenjot bagian IPS. Yang anak IPA ya udah digenjot dengan dengan pelajaran-pelajaran IPA. Tetapi nggak bisa dipungkiri IPA kayak saya misalnya kayak kimia dan biologi saya nggak terlalu kuat di bidang itu. Tetapi mau tidak mau saya harus tetap pelajarin itu karena itu kan sudah keputusan dari sekolah ada pelajaran itu. Jadi mau tidak mau ya saya juga harus belajar itu meskipun saya nggak bisa. Nah jadi kalau misalnya mau untuk diperdalam, mau diasah, ini tuh harus kita kuliah. Kan ada jurusan matematika, berarti dia bisa mengasahnya di situ. Oke. Jadi intinya kuliah itu penting ya buat anak-anak zaman sekarang ini. Kalau dari saya sih, saya nggak bisa saya nggak bisa sih menentukan penting atau enggak. Tapi seiring waktu sebenarnya penting jika orang itu bisa kuliah itu pada tempatnya. Maksudnya? Iya kan, kalau kuliah tadi itu kan kita harus di kuliah itu kita mencari jati diri. Iya. Karena kan kita di SMA pasti labil. Masih labil ya. Tidak bisa dipungkiri juga kuliah itu banyak yang labil. Jadi tergantung pemikiran mereka sih. Jadi ketika kamu kuliah ikut-ikutan, ya udah pemikiran kamu nggak akan bisa menemukan jati diri kamu. Tapi ketika kamu
mencoba untuk aku nih udah kuliah, aku kuliah nih aku harus ngapain sih, aku harus ngapain, semuanya harus mandiri, jadi saya harus menemukan jati diri saya seperti itu. Jadi di program itu harus ada kayak pendidikan karakter, apakah diajarkan juga itu di kuliah? Nah, beda halnya itu ketika dia hanya sebatas ikut-ikutan, pasti dia akan hanya kuliah pulang, kuliah pulang. Beda halnya ketika anak-anak yang berorganisasi, kita di situ diajarin life skill, diajarin sebuah kepemimpinan, diajarin ya banyak lah tentang jati diri, buat untuk mencari jati diri. Saya contohnya saya ikut di BEM, Ya. Badan Eksekutif Mahasiswa di Polres. Ya, jadi saya bisa belajar waktu saya masih SMA nih ya. Saya masih labil. Jadi ketika pada saat rapat kita ada suatu pertengkaran, pasti selesai rapat kita bawa kan, kamu tuh pokoknya kita akan bahas terus padahal rapat itu udah selesai. Ya. Tetapi saya beruntungnya ketika saya masuk di BEM, saya tunjuk-tunjukkan, kamu loh siapa? Maksudnya kita marah sama orang itu. Ya. Tapi pada saat rapat itu selesai, pas rapat udah nggak lagi, beda lagi ya? Beda lagi, kita sudah bisa membedakan. Itu kan hanya di rapat. Beda kalau kita udah di luar, kamu adalah teman saya kayak gitu. Tapi soal pendidikan karakter tidak menutup kemungkinan juga orang-orang yang nggak kuliah ini bisa juga kan? Bisa didapatin dong. Kan dari di organisasi waktu SMA kan mungkin ada organisasi yang membahas pendidikan karakter. Ya. Dan itu juga bisa didapat. Jadi intinya sebenarnya kuliah itu nggak bisa menjamin orang-orang bisa sukses, ya nggak? Iya, contohnya saya sih. Saya merasa saya belum sukses sih. Karena ya saya juga sih enggak sih, belum. Gini, kan apalagi keluarga orang, intinya dari keluarga saya dulu deh. Kamu lah udah D3. Maksudnya kamu udah kuliah lah. Seharusnya tuh kamu harus bisa dapat kerjaan yang lebih, tuntutannya itu lebih besar sih menurut aku kalau ketika kita kuliah sama keluarga-keluarga. Tuntutannya lebih besar, dia bilang, apalagi waktu saya masih bangbong. Ya. Loh kamu kan sudah kuliah, kok kamu gak dapat kerjaan sih? Wah itu rasanya stresnya tuh luar biasa ketika ada seperti itu sih. Gejolak-gejolak yang kamu kan udah kuliah, kamu harus kerja dong, kamu harusnya dapat kerja yang bagus. Tapi kita enggak. Kita ini sebagai anak, sebagai maksudnya kita yang menjalankan, kita sudah berusaha untuk mencari sebuah pekerjaan, tapi kan belum rezeki lagi. Ya. Tapi di orang-orang luar ini nggak mau tahu. Kamu kuliah, kamu harus dapat kerjaan yang bagus. Buat apa kamu dikuliahkan terus kamu ada pekerjaan? Nah, dan juga terus tapi rata-rata di pekerjaan itu, kalau saya menilai sih bukan suatu kamu berapa pintarnya sih. Ya. Tapi skill kamu tuh udah sampai mana? Kamu kuliah S1 belum tentu skillmu sampai di situ di jurusan. Misalnya di anak kimia, orang-orang di perusahaan ini lebih membutuhkan pengalaman pekerjaan daripada yang graduate, yang baru lulus. Karena ketika perusahaan ini, ketika dia mendapat pekerja yang berpengalaman, ya udah, saya nggak terlalu banyak untuk mengajarinya dia karena dia udah pernah bekerja di bidang tersebut. Tapi gini kan, kita dituntut tuh lulus kuliah harus apa istilahnya ya dapat pekerjaan. Yang tadi kakak bilang, terus dia tuh yang baru lulus ya, belum punya pengalaman. Jadi gimana dia mau dapat pengalaman sedangkan pekerjaan dia belum dapat gitu. Nah, sebenarnya juga di Bontang ini nggak tahu sih semua perusahaan dia. Jadi saya juga sampai sekarang ini masih bertanya sih. Sekarang ini banyak mahasiswa yang baru lulus, tapi rata-rata pekerjaan itu harus mempunyai pengalaman. Sama saya juga pernah berpikir, kalau saya ngobrol sama teman-teman saya, kami juga membicarakan bagaimana kita mendapat pekerjaan
Tapi di perusahaan itu harus mempunyai pengalaman pekerjaan gitu. Mungkin saya sempat berpikir, mungkin perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia harus mengikuti kayak perusahaan-perusahaan besar seperti Apple dan Google. Sekarang tuh dua perusahaan ini sekarang ketika dia menerima pekerjaan udah nggak pakai ijazah lagi. Jadi udah apa skillmu, apa yang kau bisa. Jadi sekarang penerimaan seperti itu. Jadi udah nggak pakai ijazah lagi. Jadi mau kamu kuliah kah, mau kamu nggak kuliah, yang ketika punya skill silahkan bisa daftar. Gitu. Itu ada di perusahaan yang waktu saya pertama pas waktu saya masih fresh graduate. Ada juga. Waktu itu saya ada melamar di suatu perusahaan, ya anggap aja saya perusahaannya perusahaan B lah. Waktu saya fresh graduate, orang ini mempunyai pengalaman. Waktu saya di interview sama user, apa pengalaman, apa yang bisa kamu berikan kepada saya, kamu gak punya pengalaman kayak gitu. Terus Dia bilang, dia bilang yang kami butuhkan adalah orang yang berpengalaman, yang kami butuhkan adalah orang yang punya skill. Dia bilang, saya bisa di bidang, maksudnya waktu itu saya bisa ngetik 10 jari, saya bisa mengerjakan surat menyurat. Dia bilang, iya waktu kuliah, apakah apakah orang buat surat pada saat kuliah sama di pekerjaan itu akan sama, beda, akan lebih berat di suatu perusahaan. Jadi saya fresh graduate, saya mikir gitu, apa yang harus dijawab lagi. Ya udahlah, saya pasrah dengan jawabannya dia. Ya sudah. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya laki-laki ya memang dituntut harus bisa punya skill terus bisa masuk kerja. Tapi kalau wanita ya itu kalau bagi saya ya memang harus sih, tapi nggak wajib juga sih. Soalnya gini, ujung-ujungnya kan wanita juga bakal jadi seorang ibu rumah tangga. Kecuali memang wanita-wanita yang memang berkarir gitu. Jadi aku jadi ingat kata-kata teman saya. Kamu ngapain sih kuliah? Kamu nanti juga boleh jadi ibu rumah tangga. Jadi setelah saya lulus kuliah, di tengah kuliah itu saya berpikir, saya harus kuliah tinggi, saya harus belajar sampai saya tua nanti, karena saya akan menjadi seorang ibu yang harus mengajarin anak saya. Kalau saya sih harus menjadi guru yang paling pertama. Iya sih, memang orang tua ibu adalah guru pertama dari anak-anaknya. Iya, jadi mau dia wanita karir, mau dia sebuah pengusaha, ibunya misal ada orang tua yang menetapkan saya harus jadi ibu rumah tangga. Tapi ada juga ibu-ibu, saya harus menjadi wanita karir. Iya. Dia harus menerima konsekuensi ibu karir yang si wanita karir ini. Berarti dia harus membagi bagaimana dia untuk keluarga, bagaimana lagi dia untuk di karirnya dia. Berarti pasti akan terpecah belah. Tapi wanita karir yang bisa seperti itu saya akuin adalah ibu yang hebat sih, karena dia bisa memanajemen waktunya. Nah ini juga nih soal manajemen waktu di perkuliahan nggak ada diajarin nggak? Ada manajemen waktu kalau di saya ada, karena itu masuk dalam jurusan saya. Ada. Tetapi tidak full saya dapatkan. Yang saya full saya dapatkan di organisasi. Kayak gini, saya sempat berpikir gini, di perkuliahan tuh rata-rata ya dosen-dosen tuh nggak mengajarkan, maksudnya mengikuti tren masa kini. Jadi nggak ada diajarin soal mengatur keuangan, ada juga keuangan. Kalau di saya ada, karena itu semua jurusan saya kayak mengatur keuangan, kayak harus memanajemen waktu itu ada. Tapi itu cuma anunya aja ya, secara umum aja, nggak ke detailnya atau sampai detail gitu. Kalau tentang keuangan, pengaturan keuangan itu
ya dikasih tahu sampai kan memang itu ada namanya manajemen produksi dan keuangan itu ada, saya dituntut untuk bisa, tapi meskipun dituntut harus bisa, kembali lagi ke diri saya, apakah saya bisa menerima pelajaran itu atau tidak, seperti itu. Tapi soalnya soal manajemen waktu dan keuangan itu pasti sangat dibutuhkan ya di dunia kerja. Sangat sih. Nah, kalau misalnya ya anggaplah kakak ini kan udah di jurusan bisnis kan, ya soal keuangan, manajemen waktu pasti diajarin. Tapi gimana yang jurusan-jurusan lain kayak jurusan teknik kimia, Kalau mesin, teknik kimia dan jurusan lain seperti ada sih teman saya di teknik kimia, tergantung dosennya lagi sih. Kalau dosen itu killer, ada dia bilang kuliah harus masuk jam 2. Ya udah harus ada, kamu di kelas harus ada jam 2. Jadi ketika kamu jam 2 kamu masih di luar, kamu datang lewat dari jam 2, ya udah kamu keluar. Kamu gak boleh masuk di pelajaran saya. Tapi sekarang saya kemarin sempat ke Samarinda ya. Di salah satu kampus itu saya ada nemuin dosennya ini, karena sekarang lagi ternyata pakai Android ya, jadi dia sistemnya lewat apa aja, lewat WA. Oh. Jadi dia ngasih tahu bapak masuk jam segini ya, tapi ujungnya bapaknya nggak ada masuk, maksudnya lambat datang gitu. Oh, itu ada di kan, sering banget terjadi dan jemput. Iya, kami waktu saya kuliah juga, cutting saya itu mengingatkan dosen itu, Pak, jam segini pelajarannya Bapak. Nah, kayak maksudnya gitu. gini, gimana? Dia bilang oke. Nanti dia cuma bilang oke. Nah, oke-nya dia itu antara datang dan tidak datang. Kami ini sudah menunggu. Ya, enggak, maksud saya itu gimana kita mau belajar kalau misalnya ujung-ujungnya juga nggak datang atau telat, jadi bosan gitu, misalnya udah nungguin nggak datang juga. Ya, dan itu kalau di kelas saya sih, kalau misalnya dia udah 20 menit dia nggak datang atau nggak 15 menit, itu cutting udah Ditinggal tuh. enggak, cutting udah nanya balik, Pak, udah lewat 15 menit, Bapak datang atau bagaimana? Pasti jika dia bilang maaf jalanan macet, tapi saya datang. Nah, paling jengkelnya itu ketika dia datang sisa pelajaran itu sisa 20 menit udah mau selesai. Masuk juga. Dia tetap masuk, terus kita ini jamnya jadi nambah karena gara-gara dia telat. Itu tapi kalau di politeknik bisa gitu? Bisa. Soalnya kan ada. Sering waktu terjadi kayak gitu. Enggak, maksudnya kan di bawahnya ada dosen lagi nanti pelajaran. Enggak sih, aku rata-rata yang kayak gitu Pas jamnya yang jam-jam terakhir. kalau jam tengah nggak ada. Kalau yang jam-jam tengah ada, tapi dia ngambil jam istirahat kita, jadi kita nggak istirahat. Kayak gitu. Maksudnya aku juga bilang gini, pendidikan Indonesia memang memang kebanyakan, karena ya seperti yang dibilang Jerome Pauline itu ya, makanya beda pendidikan di Indonesia sama di Jepang. Karena ini Jepang negara maju berapa? Yang pertama karena dia sana sistemnya manusia itu punya moral. Jadi kalau misalnya disuruh buang sampah di tempatnya, buang sampah di tempatnya. Yang kedua ya itu waktu kuliahnya di sana tuh dikit banget, paling 3 jam gitu. Jadi dia maksudnya biar anak-anak ini setelah kuliah bisa ngelakuin apa yang dia lakukan, yang dia pengen minat lakukan gitu. Saya juga ada dosen satu orang aja sih di jurusan saya. Dia bilang, buat apa sih kalian sampai jam 4 sore? Dia bilang, kalian gak cuma butuh 1 jam aja udah. Ngapain sih dosen itu lama-lama? Kan kami satu dosen itu kalau ada sampai 3 berarti 45 menit kali 3 ya mungkin ada sekitar 1 jam lebih ya. Mungkin mau 2 jam lah. Iya. Ya, 2 jam. Buat apa sih kalian, kalau kalian ketemu dosen tuh 15 menit seharusnya kalian tuh udah cukup. Karena
kalian harus dipelajari buat dijelaskan, belum tentu yang dijelaskan itu masuk di otak kalian. Apalagi ditambah Iya, mending kalian dikasih tahu intinya saja, terus kalian belajar sendiri. Jadi ketika kalian tidak tahu, kalian bisa nanya ke kami, ke dosen itu. aku juga sebenarnya nih di podcastnya Deddy Kobuzer tuh dia ngobrol sama Pak Nadiem kan, Bapak Kementerian kita. Pak Nadiem ngomong seperti ini. Harapannya dia, kenapa enggak sistem pendidikan itu dia maksudnya ketika menjelaskan direkam aja dulu itu, direkam apa yang bakal mau dipelajari, terus didengarin. Nah nanti pas sudah masuk ke kelas udah langsung dibahas. Siapa yang merekam ya? Dosennya gitu. Oh, Dosennya materinya udah direkamkan gitu kan. Udah direkam terus dibagi ke mahasiswanya, terus mahasiswanya dengerin, terus udah dengerin, nanti pas udah masuk jam mata kuliah langsung dibahas. Jadi nggak dijelasin lagi panjang lebar gitu. Harapannya berani kayak gitu sih saya dengar. tapi saya nggak tahu sih, waktu saya masih kuliah itu ada dosen yang gaptek, ada yang dosen nggak enak, dan gimana ya, itu kayaknya nggak ada sih di pemikiran mereka. Pokoknya saya tidak menjadikan dosen sih kalau tidak ada dosen yang nonton. Dosen saya ini banyak yang gini, kan mereka digaji tuh per jam Ya. jadi mereka itu kadang tuh bergurau, pokoknya harus sampai batas waktunya, karena kalau mereka lebih mereka nggak digaji, mereka dipotong Gitu. iya. Jadi kalau menurut saya sih mereka biar untuk Untuk dapat uang itu. gaji ya. Mm-mm. Tapi gaji biasanya berapa? Kurang tahu sih, kayaknya iya lebih, malah kan ada UMR tergantung. Iya, gak tau lah, pokoknya itu hanya di sana. Terus saya nggak sukanya, jadi kuliah itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Saya nggak sukanya ketika negatifnya, ketika dosen menjelaskan tidak sesuai dengan apa yang dia jelaskan. Maksudnya? Contohnya seperti ini, yaitu kamu harus datang tepat waktu, tapi sedangkan dia nggak datang tepat waktu. Sedangkan kita ketika kita tidak datang tepat waktu di jam pelajarannya dia, kita dikeluarin. Saya sering waktu itu di setiap pagi, karena saya itu selalu bangunnya jam berapa, jam 7:30. Jadi saya selalu kesiangan kalau tiap pagi. Dan kalau pagi bapak itu tuh selalu tepat waktu, selalu datang tepat waktu. Tapi kalau di jam kedua, jam ketiga itu selalu ngaret. Nah jadi ketika kita yang melakukan seperti itu, kita nggak boleh, tapi sedangkan dia boleh gitu. Nah jadi tuh saya waktu itu sempat bertanya sih, kenapa sih Pak ketika kami telat kami tidak diperbolehkan masuk, tapi ketika Bapak yang telat ya kami harus mengikuti pelajarannya Bapak, baru dia bilang. Terus yang butuh siapa? Dengan jawaban yang simpel seperti itu sih, yang butuh siapa? Kalau saya sih nggak masuk ya nggak apa-apa sih, kayak gitu. Saya bilang ya ketika saya ingin membantah lagi kan saya nggak enak seperti itu, karena cukup satu dosen yang membuat mungkin dosen itu sakit hati sama saya. Tapi gini, ya bener sih yang kakak bilang, kita membantah nggak bisa ya. Karena kita itu dari kita bisa ketika kita benar, rasakan kamu berani. Enggak gini. Kalau kamu nggak berani ya udah. Iya. Soalnya dari waktu sekolah ini ya, waktu sekolah sampai ya waktu berapa dari SD sampai SMA gitu, kita diajarin gimana caranya, misalnya kita ini benar tapi
apa nggak bisa Eh, benar di mata guru gitu, ah, selalu salah gitu pokoknya gitu. dan itu kejadian saya kuliah, dosen yang saya anu tuh, dia menjelaskan, tapi dosen ini nggak bisa menyelesaikan soalnya dia, jadi dilemparlah ke mahasiswa. Ya sudah, saya bisa saya mengerjakan waktu itu. Terus itu ketika saya bisa udah selesai jamnya dia bilang gini, kamu sih pintar emang, tapi masih pintar saya. Gitu. Ya, tentang respeknya saya langsung ngomong, iya ibu pintar, kalau ibu nggak pintar ibu nggak akan jadi dosen. Dan waktu sampai saat itu pembimbingku mulai dari semester 1, 2, 3, 4 sampai aku tugas akhir dia. Dan akhirnya terjadilah di permasalahan aku tugas akhirku. Tugas akhirku tuh pembimbingku dia. Karena aku membuat kesalahan yang karena aku bilang waktu itu aku tunjuk dia, iya ibu pintar. Dia bilang iya ibu memang pintar karena ibu memang dosen, kalau ibu nggak pintar ibu nggak akan jadi dosen. Dan dia mungkin sulit aja gitu. Jadi waktu dia sakit hati, tugas akhirku ini dipersulit sama dia. Nah, ya saya jadi ingat yang kasus, ya nggak tahu sih ini benar apa enggak ya, yang udah dengar nggak yang di Samarinda ada apa mahasiswa yang gantung diri gara-gara 7 tahun Itu skripsinya di, bukan di Samarinda, dari Balikpapan ya. pokoknya di Samarinda di Kaltim gitu. Iya, dia itu ada di Balikpapan. Balikpapan ya. Iya. Tapi saya nggak tahu sih, tadi takutnya salah gitu. Itu bener apa enggak sih, saya baca dari komen-komennya sih katanya bukan dari anunya sih, dari apa bermasalah skripsi gitu katanya. Tapi nggak tahu juga sih. Iya. Tapi memang ada kejadian kayak gitu ya. Dosen itu ada. Jadi yang saya nggak sukanya juga di sisi negatifnya itu yaitu dosen. Kalau kita di SMA kan punya kita dikoreksi. Kalau kita betul 8 ya udah kita dapat 80. Ya. Nah kalau di dosen ini kita sudah ngerjain, kalau di kuliah ini kita sudah ngerjain panjang-panjang, udah cari jawaban, udah belajar udah panjang-panjang. Ternyata jawabannya dia itu siapa yang paling aktif itu yang paling bagus nilainya. Meskipun si orang ini dia nggak bisa ngomong, nggak aktif, tapi dia pada saat ulangan dia tuh memang belajar, tapi betul, tapi nilainya kurang. Itu yang aku nggak suka sih ketika waktu aku kuliah. Jadi siapa yang aktif waktu di kelas itu mendapat nilai terbaik. Jadi kasihan orang-orang yang malas bertanya,